bekerja benar, dia pasti selamat. Tetapi kalau dokternya tidak benar kerjanya atau dia memberi pendapat karena sesuatu hal, bukan karena murni karena keilmuannya, maka dia akan berhadapan dengan Elohim gitu. Ya. Dengan yang maha kuasa menurut Anda ya? Bagaimana? Dengan yang maha kuasa menurut Anda ya? Dia akan berhadapan dengan Tuhan Elohim pencipta langit dan bumi. Okay. Kalau dia membuat suatu pendapat yang bertentangan dengan keilmuannya dan bertentangan dengan fakta. Baik. Karena saya sudah menitipkan 2 orang dokter dan ahli medis, dan hasil penglihatan mereka selama otopsi sudah saya notariskan. Jadi kalau mereka mengatakan sesuatu yang berbeda dengan yang sudah saya notariskan itu, ya, berarti di sini ada kebohongan, kan begitu. Iya, saya juga sudah melihat dari otopsi itu yang kedua. Menjelaskan berapa peluru yang ditembakkan, dari mana arahnya, tembusnya kemana, dan bagian-bagian tubuh mana saja yang terkena peluru. Kemudian dia juga harus bisa menjelaskan kenapa ada darah di lipatan kaki, di belakang dengkul. Dia juga harus menjelaskan kenapa ada lubang peluru di engsel kaki kiri. Kemudian di sebelah di kanan. Kemudian kenapa ada luka di bahu. Kenapa ada luka di bawah mata dan di atas mata kanan. Iya. Kemudian kenapa jari-jarinya patah-patah? Nah, itu yang saya mau tanyakan. Soal jari, karena terlalu banyak ya kalau kemudian dia periksa satu persatu. Saya ingin tanya. Kalian sebagai jurnalis harus bertanya, harus betul. detail. Iya, saya ingin bertanya soal fokus dulu soal jari. Disebutkan oleh dokter forensik yang memeriksa otopsi kedua, Bung Kamarudin, adalah karena lintasan peluru. Meskipun tadi saya tanyakan kepada Pak. Nah, berarti kan karena ini teorinya adalah Iya, apakah mungkin lintasan peluru tanpa luka, hanya patah? Itu pertanyaan. Nanti kita praktekkan kalau memang itu penyebabnya adalah serpihan peluru. Makanya saya minta kepada penyidik supaya dilakukan rekonstruksi. Betul enggak jari-jarinya itu patah-patah akibat serpihan peluru? Betul enggak lengan kiri itu patah gara-gara peluru, kan begitu? Sejak kapan peluru bisa mematahkan, kan begitu? Nah, betul enggak apa itu lipatan kaki kiri itu ada rembesan darah akibat peluru? Peluru dari mana? Kan harus bisa dijelaskan. Oke. Saya tanyakan ke Pak Ito. Pak Ito, ini pertanyaan yang menarik. Sejak kapan Pak Ito membuat terang, tapi membuat malah tambah rumit, kan begitu? Iya. Jadi saya kan hanya bisa menyajikan fakta-fakta. Ya. Bahwa jari kelingking patah, jari manis patah. Tanpa luka ya? Tanpa luka. Kalau jari manis ada luka terbuka, semacam di atas kukunya itu. Nah, kemudian lengan kiri itu di bagian tangannya itu patah. Iya, dengan luka tuh luka berarti bisa jadi karena luka tembakan juga dong, Bung Kamarudin. Patah tanpa. Kemudian itu kaki sebelah. Halo, Bung Kamarudin. Dengan panjang. Iya. Kemudian di engsel kaki kiri itu ada juga semacam luka terbuka, semacam bekas peluru, kan? Iya. Baik. Kemudian di matanya itu baik mata kanan bawah maupun kanan atas itu juga kan ada luka. Baik. Jadi kenapa dokternya tidak tahu arahnya dari mana peluru, tapi bisa menyimpulkan bahwa itu akibat rekoset peluru, kan begitu? Iya, kalau tadi disebutkan misalnya, Bung Kamarudin, bahwa ada luka di jari manis, artinya jangan-jangan betul karena lintasan peluru, karena ada luka. Harus diuji. Nah, dari mana arah pelurunya itu, kenapa bisa mengenai jari manis atau jari kelingking, kan begitu? Sedangkan yang saya dengar tadi sekilas bahwa dokternya itu tidak tahu arah peluru dari mana. Kok bisa dia menyimpulkan itu rekoset? Nah, kemudian kenapa di lipatan kaki kiri dia pakai celana panjang atau diduga pakai celana panjang, kok ada rembesan darah? Itu rembesan darah akibat rekoset dari mana, kan begitu? Nah, jadi waktu yang menguji, maka saya katakan sudah banyak saksi palsu atau orang memberi keterangan palsu, tidak lama lagi dia langsung meninggal dunia. Maka saya katakan kalau mereka kerja profesional, mereka pasti selamat. Tapi kalau mereka
ada karena menerima sesuatu lalu membuat pendapat seperti itu, maka dia berhadapan dengan Elohim, kan begitu. Oke, Ya. jadi ke depan ini kan udah nggak mungkin ada otopsi ketiga. Yang ada adalah pengadilan. Jadi semua nanti akan dituangkan dalam pengadilan. Anda akan membela di pengadilan terkait dengan apa yang mudah Anda yakini dan Anda dapatkan. Tidak tampil di pengadilan karena yang tampil di pengadilan itu adalah jaksa mewakili korban. Ya, ya. Saya hanya menghantarkan perkara ini sampai dengan P21 tahap 2. Betul. Tetapi yang mau saya katakan adalah bahwa fakta-fakta yang dilihat dan didengar oleh matanya dokter yang kami utus maupun ahli kesehatan itu sudah tertuang semua dalam akte notaris. Apa yang mereka lihat, apa yang mendengar sudah dituangkan. Termasuk juga dokter tadi saya dengar tidak menjelaskan kemana pankreasnya, kemana empedunya, kemana kantong kemihnya tidak dijelaskan. Sedangkan menurut dokter yang mengamati mewakili keluarga itu pankreas, empedu dan kantong kemih kan tidak ditemukan. Kemudian dokter forensik juga katanya saya dengar tadi karena saya kan lagi di Polda Sumatera Utara dinas ya, tidak menjelaskan juga mengapa otak bisa ada di dada, tidak ditemukan di kepala, kan begitu. Tadi sempat dijelaskan sedikit meskipun tidak gamblang. Silakan. Halo? Iya, silakan Bung Kamarudin. Tadi soal organ otak sempat dijelaskan karena mencegah kebocoran dan lain sebagainya. Ada tujuan di situ, meskipun tidak dijelaskan. Kalau mencegah kebocoran, otaknya itu kan sudah dibungkus plastik. Kenapa harus ditaruh di dada? Karena sudah dibungkus plastik kan kembalikan aja ke otak, kan begitu, ke kepala, kan gitu. Iya. Rencananya apakah Anda akan menemui dokter forensik atau seperti apa? Karena ada banyak pertanyaan dari Anda yang belum terjawab. Saya kan sudah mengajukan daftar pertanyaan di malam hari menjelang ekshumasi. Tetapi sampai hari ini dokter itu belum mengirimkan apapun ke saya. Jadi kalau dia dokter independen, karena saya yang mengajukan ekshumasi, tentu saya harus diberi dulu hasil kerja mereka, baru dia rilis ke berita. Dan rilisnya itu tidak boleh dengan model doorstop. Dia harus undang wartawan, jelaskan satu persatu sehingga wartawan bisa menanyakan secara detail. Karena ini kan perintah konstitusi, perintah undang-undang sama perintah presiden kan harus transparan. Tapi kalau dia bikin model doorstop, tentu wartawan tidak siap dengan pertanyaannya. Misalnya disebut ada 5 peluru masuk dan 4 peluru keluar. Harusnya kan dijelaskan di bagian mana saja. Karena itu kan bertentangan dengan penjelasan Karopenmas yang pertama kali. Karopenmas pertama kali menjelaskan Baradae menembak 5 kali, kena 4 kali kan gitu. Ini sekarang hasilnya jadi 5 peluru kan gitu, 5 lubang kan begitu, 4 keluar, 5 masuk kan begitu. Berarti ini jadi tambah pelurunya 1 kan, dibanding yang hasil otopsi yang pertama kan begitu. Jadi ini dokternya itu dia harus memberikan hasil kepada saya dan mengundang wartawan secara transparan. Tapi kalau dibilang nanti di pengadilan, kenapa dia rilis sedikit-sedikit? Berarti dia ini dokter tidak independen kan gitu. Harusnya ya sekalian aja nanti di pengadilan. Oke, jangan dirilis sedikit, tapi wartawan tidak boleh nanya kan begitu. Baik, Pak itu apakah ada kewajiban dokter forensik pada saat otopsi misalnya menyampaikan ke pengacara terlebih dahulu lalu kemudian mengumumkan? Ada kewajiban karena yang memohon otopsi ulang kan saya atas nama keluarga. Bahkan saya juga waktu itu udah berjanji udah menyiapkan uang berapa ratus juta untuk membiayai dokternya, tetapi kan mereka bilang tidak mau terima uang dari saya, tapi dia pilih terima uang dari negara. Padahal saya tidak mau membebani negara toh. Nah, karena saya yang memohon, maka serahkan dong hasilnya ke saya. Kan begitu. Serahkan juga ke penyidik hasilnya. Ini baru namanya dokter independen, tapi kalau dia hanya memberikan kepada penyidik saja, itu namanya dokter dependen.